Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Shalom Hafirim. Jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu dalam Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study Level A Unit 11. Dalam unit yang ke-11 ini kita akan belajar banyak hal tentang definite article, some preposition, dan interrogative particle pronouns dan adverb. Sebelum itu kita akan membaca bersama doa berkat sekaligus untuk melatih Anda membaca, practice reading. Ya. Baruch et Adonai hameforach, Baruch Adonai hameforach leolam va'ed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, venatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Pada vocabulary atau kosakata yang sudah kita pelajari bersama unit 10, kita akan melatih ingatan kita, memori kita terhadap kata-kata Ibrani. Ya, Chokmah, ya, Chokmah, ya, Anda masih ingat cara membacanya? Oh, ini adalah kamat sekatan. Chokmah, Chokmah adalah wisdom. Ya. Nefesh, ya, nefesh itu soul, ya, atau dalam bahasa Indonesia itu nafas, ya. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya nefesh dalam artian soul atau jiwa. Ya. Akhir itu lainnya, another. Ya. Yashar itu lurus, ya, straight. Nah. Kemudian ada olah, offering. Ya. Olah itu juga dalam artian sesuatu yang naik ke atas. Ya. Jadi persembahan itu adalah persembahan korban bakaran yang dimana asapnya naik ke atas, maka dia disebut olah, ya. Offering, ya. Cara persembahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dahulu, ya, membunuh binatang yang berdarah, ya, binatang yang tahir, dan kemudian binatang itu dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara membakarnya. Maka apa yang naik ke atas, ya, yaitu asap yang naik ke atas itu olah. Maka olah juga dalam artian offering, ya. Tetapi secara harfiah dia adalah sesuatu yang naik ke atas. Sehingga dari pemahaman kata-kata yang sudah kita pahami bersama, kita dapat mengidentifikasi kata-kata itu. Chokmah, wisdom, nefesh, soul, ya, akhir, nada, ya, yasar, ya, straight, ya, olah, offering, ya. Nah, kita juga melatih tetap, ya, kosakata yang sudah kita kuasai dan kita mencoba untuk menerjemahkannya, ya. Ki, ya, syakhan, ya, sebab dia telah berkemah, ya, atau syakhan itu berkemah, dia telah berkemah, tetapi artian ini secara kontekstual itu bisa kita artikan dia dengan seseorang yang sudah settle, berdiam di suatu tempat, ya, berkemah di suatu tempat, ya. Nah, sekarang regel Yesarah, ya, regel Yesarah, ya, ini adalah
kaki yang lurus, regel itu kaki. Ya. Yesara, ya, dari kata yashar yang sudah kita pelajari tadi, artinya lurus, ya. Akhiran kamatse merujuk kepada bahwa itu adalah nomina feminin, sehingga regel di sini adalah bentuk nomina yang irregular, bahwa dia harusnya regela yesara kan, tetapi Alkitab kita menulis regel yesara, jadi itulah yang digunakan dan tetap digunakan sampai hari ini. Ya. Lo shamar, ya. Lo shamar, lo itu tidak, shamar itu menjaga, ya, atau to keep. Ya. Lama Adonai, ya. Lama itu mengapa, ya. Dan ini adalah yud he vav he. Jadi mengapa Tuhan? Mah amar. Mah itu juga artinya mengapa, ya. Lama ini dalam artian untuk apa, ya. Nah, kalau mahnya sendiri mengapa. Mah amar. Apa yang dia telah mengatakan. Ya. Terus yang di bawah Elohim Chaim, ya. Elohim adalah Elohim Allah, ya, dalam bahasa Indonesia yang menyerap dari kata bahasa Arab dan sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia, ya. Elohim Chaim, ya. Allah yang hidup. Dan yang di bawahnya, ya, kadafar hazeh, ya. Kadafar hazeh. Nah, ka di sini itu adalah seperti. Dafar ini adalah kata, ya, atau urusan atau something. Hazeh, yang ini. Nah, kita sudah dapat mengidentifikasi frasa-frasa sederhana dalam bahasa Ibrani, dan coba kita membaca dari frasa-frasa yang ternyata itu diambil dari Alkitab, ya. Ki syakhan, ya. Jadi because it had settled, ya. Ki itu because, ya. Syakhan it had settled. Nah, sakan sendiri, ya, mishkan itu adalah kemah dalam bahasa Ibrani. Ya, sebab dia sudah berkemah, sebab dia sudah tinggal berkemah, atau sebab dia sudah settle. Ini adalah penerjemahan secara kontekstual. Syakhan sendiri artinya berkemah. Regel yeshara, ya. A straight foot, ya. Berarti regel ini adalah bentuk irregular dari nomina feminin, ya. Regel yeshara, ya. Straight foot, dan itu ada kitab di Yehezkiel 1 ayat 7. Ya. Lo shamar, dia tidak menjaga, he did not keep, ada dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 19. Ya. Lama Adonai, why Lord? Nah, Mahamar, what did he say? Ya, ada dalam 2 Raja 8 ayat 14. Elohim Chaim, ya. Frasa ini ada dalam 1 Samuel 17 ayat 26. Elohim Chaim artinya the living God, Allah yang hidup, ya. Kadafar hazeh, like this thing. Nah, dafar itu bisa berarti kata, bisa berarti urusan, something, ya. Jadi kadafar hazeh. Jadi seperti urusan ini, ya. Seperti kata ini bisa, tapi secara konteks dalam Kejadian 44 ayat 7 itu dafarnya itu diartikan sebagai something, ya, atau urusan. Baik, nah kita akan mencoba mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada unit 10 sebelumnya tentang definite article, yang dimana definite article itu memiliki formula bahwa dia dibubuhi aksara he, kemudian ada, ya, pembubuhan nikut patah, ya, dan jangan lupa setelah patah kemudian ada titik dagesh di aksara di depannya, ya.
dan itu adalah bentuk definite artikel dalam bahasa Ibrani. Nah, sehingga kalau sus ya kuda diberi definite artikel, maka dia menjadi hasus ya. Ada patah, ada dages, hasus. Nah, bagaimana dengan haben sang putra ya? Nah, sama bennya diberi awalan he ya, ada patah, ada dages, maka menjadi haben ya. Baik, kita akan mencoba untuk practice reading ya. Vayivra Elohim et hataninim hagedolim ve'et kol nefes chachaya harumezet asher ya. Sartsu hamaim ya. Leminehem ve'et kol of ya. Ganaf ya. Leminehu ya. Fayar Elohim kitov ya. Nah, coba kita mengartikan satu-satu dari ayat ini ya. Vayivra, dan dia menciptakan. Siapa sang pencipta kita? Dia adalah Elohim ya. Et hataninim hagedolim ya. Pada ikan-ikan paus ya yang besar itu ya. Ve'et ya. Jadi hataninim itu bisa diartikan ikan paus, bisa diartikan naga dalam konteks tertentu ya. Dalam konteks ini adalah ikan paus lebih masuk akal karena Tuhan sedang menciptakan binatang-binatang yang di laut dan yang di udara ya. Nah, hataninim hagedolim ve'et kol nefesh, dan seluruh yang hidup atau yang memiliki soul atau memiliki nyawa ya. Kol nefes ya, chachaya haromezet ya. Yang hidup, yang merayap ya. Chachaya haromezet. Asher sarsu ya. Yang mereka mengeluarkan ya. Mereka berkeriap ya, hamayim ya, di air itu ya. Leminehem, pada jenis-jenis mereka. Ve'et kol of ya, ganaf ya. Dan pada seluruh of unggas ya, ganaf ya, yang memiliki sayap ya. Leminehu, pada jenisnya. Setelah Tuhan menciptakan, maka Tuhan melihat ya, Fayar Elohim ya. Maka dia melihat. Siapa yang melihat? Elohim ya, Fayar Elohim. Maka Elohim melihat, maka Allah melihat. Kitov, bahwa semuanya baik. Ya. Itu adalah latihan kita yang pertama untuk unit ini, untuk practice reading. Nah, kita juga sudah mempelajari bahwa aksara Gajrul itu memiliki nikut khusus, yaitu reduced vowel. Nah, reduced vowel yang sedang akan kita pahami di sini adalah nanti yang berkaitan dengan tanda tanya, juga yang berkaitan dengan definite artikel yang menyertai aksara-aksara Gajrul ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Definite artikel itu adalah pembubuhan he dengan patah dan dengan dages di tengahnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kekecualian pada definite artikel yang nanti berhubungan dengan aksara-aksara Gajrul. Apa itu aksara-aksara Gajrul? Kita juga sudah mempelajarinya. Saya harap Anda juga masih mengingatnya. Gajrul family, ya, mereka adalah Resh, ya, Chet,
alef, ayin, dan he. Jadi semuanya ini adalah bentuk-bentuk aksara gajrul dalam bahasa Ibrani. Nah, definite artikel yang menyertai aksara-aksara gajrul itu nanti dibedakan, ya. Yang dimana nanti he-nya itu, ya, itu tidak dengan menggunakan patah. Kenapa dia tidak menggunakan patah? Karena aksara di depannya yang adalah aksara gajrul itu tidak boleh dibubuhi dengan dagesh, titik dagesh, ya. Sehingga patah menjadi kamat sini adalah kompensasinya. Nah, ya. Jadi ada kompensasi karena tidak ada dagesh di tengah, maka kemudian he-nya ini dibubuhi dengan nikut kamats. Nah, sekarang Anda tahu, ya, bahwa titik nikut dalam bahasa Ibrani tidak hanya berfungsi untuk penanda vokal, untuk melatih atau memberitahu kita cara membaca yang benar, tidak, ya. Titik nikut itu juga berfungsi sebagai penanda grammar. Ini buktinya, ya, bahwa patah dan kamats sama-sama bisa dibaca he, ya. Tetapi antara kamats dan patah itu bisa dibedakan, ya, bahwa kamats untuk definite article itu dibubuhkan pada suatu kata yang menggunakan awalan huruf-huruf gajrul, ya. Jadi misalnya, ya, contoh pertama, ya, he dengan awalan resh, maka harus diberi kamats, ya, kamats. Nah, sehingga untuk kata rasha, wicked, ya, the wicked. Nah, bagaimana untuk mengubah rasha ini menjadi wicked menjadi the wicked, ya? Berarti menggunakan kamats, ya, karena tidak ada titik dagesh di depannya, ya. Jadi hati-hati, ya, antara patah dan kamats. Nah, contoh yang kedua, ya, he yang di depannya ada alef. Nah, alef itu juga gajrul, tidak boleh diberikan titik dagesh karena dia adalah aksara tenggorokan. Nggak mungkin yang di tenggorokan ini dipertegas karena dia aksara yang diam di tenggorokan di sini, ya. Maka definite article yang menyertai suatu kata dengan awalan kata yang menggunakan aksara gajrul, misalnya akhir, ya, lainnya, the other, ya, other menjadi the other, maka akhir ini dibubuhi he dengan kamats, ya. Itulah bedanya. Nah, sekarang masih ada ketentuan-ketentuan lain, ya, sesuai dengan aksara yang ada dalam bukti naskah Masorah, ya, yang dimana regular form untuk definite article adalah kamats dengan dagesh, ya. Misalnya hasus, hamelek itu adalah bentuk regular, hasus, hamelek. Nah, ada kamats, ada patah, ada dagesh. Nah, sekarang apabila, ya, definite article itu ditulis sebelum aksara resh, ayin, ya, alef. Nah, itu menggunakan he dengan kamats. Misalnya ha even, ya, ha ayin, ya. Kemudian harosh. Itu semuanya menggunakan kamats yang tidak menggunakan titik dagesh di depannya karena di depannya adalah aksara-aksara gajrul. Nah, kemudian bagaimana definite article dibubuhkan kepada kata dengan awalan he atau het, ya. Khusus he atau het, ya, dua-duanya tidak boleh diberi dagesh, ya. Tapi dia menggunakan patah. Ya, ini kekecualian khusus untuk aksara he dan het, ya. Contohnya hahu, ya. Hahu yang itu, ya.
Hachoma. Nah, ini juga menggunakan patah. Hachoma, arti khoma adalah tembok. Jadi hachoma, tembok yang itu. Maka hanya menggunakan patah tanpa dages. Nah, kemudian ada ayin, het, dan he, yang dimana ayin, het, dan he ini menggunakan nikut kamats. Nah, ini khusus menggunakan he dengan segol. Ya, beda lagi. Dan ini adalah kekhususan yang perlu kita pahami, bahwa kalau ada awalan kata dengan guttural dan gutturalnya itu menggunakan kamats, maka definite artikel menggunakan he segol. Ya, regular he patah dages. Ya, irregular ada 3. Ya, he dengan kamats, he dengan patah untuk awalan he dan het, dan kemudian he dengan segol. Ya, ini harus dihafalkan supaya nanti dalam pembacaan atau penulisan kita dapat mengidentifikasikan mana yang perlu diberi definite artikel sesuai grammar yang benar. Nah, haregel, ya, karena depan tidak ada titik dages maka menggunakan kamatsnya. HM, haregel ini kaki, ya, kaki yang itu. Ya. HM, M itu mother, ya, the mother. Ya. Harosh, ya, kepala, ya, the head. Ya. Jadi ini menggunakan he kamats. Nah, even, ya, even itu batu. Ya. Nah, ini menggunakan he dengan kamats. Kenapa dengan kamats? Karena Anda lihat di sini ada resh, alef, resh, alef. Resh dan alef adalah golongan dari aksara guttural yang tidak boleh diberi dages, sehingga apabila dibubuhkan definite artikel maka konsekuensinya adalah, ya, dengan membubuhkan kamats. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan praktis reading lagi, ya, supaya pembacaan kita semakin sempurna, ya. Baik, ya. Vehanakas, haya arum mikol hayat hasade asher asa Adonai Elohim vayomer el haisha. Nah, ya. Ini adalah kopi dari naskah Masorah, yang dimana para ahli Masorah itu membubuhkan titik nikut. Dan memang dalam naskah Masorah itu apabila ada isya di sini, ini ada alef kan, ya. Alef adalah aksara guttural. Maka dia harus menggunakan he dengan kamats, ya. El haisha. Afki amar Elohim lo toklu mikol et hagan. Ya, kita membacanya dengan lebih cepat sekarang, ya. Vehanachas haya arum mikol hayat hasade asher asa Adonai Elohim vayomer el haisha afki amar Elohim lo toklu mikol et hagan. Ya, Anda ulang berkali-kali nanti di rumah supaya Anda dapat membacanya dengan benar. Nah, sekarang kita masuk dalam ketentuan yang lain, di mana definite article guttural letter apabila di depannya ada ayin, maka he-nya menggunakan kamats. Nah, kita ulang lagi supaya Anda mengingatnya dan tidak lupa, ya. Ha-ayin, ya. Ayin di sini adalah guttural, ya. Ha-ola di sini adalah guttural, maka pembubuhan definite artikel adalah dengan he dan kamats. Nah, bagaimana apabila ayinnya ini diberi
tanda kamats di depannya. Maka tidak menggunakan kamats lagi, ya. Definite artikel yang dibubuhkan kepadanya itu dengan menggunakan segol, ya. Segol. Misalnya, ya. He ashar. Ya, di sini ada kamats. Maka definite artikel tidak menggunakan kamats tapi menggunakan segol. Jadi kita membacanya dengan heashar, ya. Apabila ada kata afon, nah itu juga menggunakan kamats, ya. Maka he-nya di sini diberikan tanda segol. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus diingat karena memang ketentuan-ketentuan itu ada buktinya dalam naskah masorah. Dan naskah masorah adalah naskah yang paling dipakai dalam sekarang ini, ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi tanda definite artikel, ya, yang dimana ada patahnya di sini. Anda lihat ada he-anan, ya, he-ets. Nah, ya. Kemudian ada he-afar, ya, he-ir. Nah, ya, ada pembubuhan he dengan segol, ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana apabila di depannya itu ada he atau het, ya. He atau het ini dua-duanya tidak boleh diberikan dages, ya. Nanti ada he yang ada dages, tapi sebenarnya itu bukan dages, tapi itu adalah mapik untuk kasus genitif, ya. Jadi beda. Kalau ada titik di he itu bukan dalam artian dages, ya. Nah, apabila ada het, awalan het dan he, maka definite artikelnya itu menggunakan patah, ya, seperti hahi, ya, hahi, ya, ha khoma, ha khoma. Nah, sekarang kita melihat ketentuan yang lain. Apabila, ya, he dan het dan he ini menggunakan kamats. Nah, apabila het menggunakan kamats, he menggunakan kamats, itu tanda definite artikelnya itu dengan segol, ya. Ya, sehingga seperti contoh di sini, ya, he chachom, ya, he chachom, the wisdom, ya, he hamon, ya, the multitude, ya, karena ada di sini ada kamats. Nah, jadi perlu kita ingat-ingat lagi ada ketentuan-ketentuan dalam membubuhkan definite artikel, dan definite artikel ini semuanya bisa dibuktikan ada dalam penulisan dari para rabi zaman dahulu yang menyalin kitab suci dan kemudian membubuhkan titik-titik nikut, yang dimana titik-titik nikut itu tidak berfungsi hanya sebagai penanda vokal tetapi juga penanda grammar, ya. Baik, kita akan berlatih lagi bagaimana seandainya kata-kata itu diberikan definite artikel. Misalnya ash itu api, ya. Maka definite artikelnya adalah dengan he dan kamats, ya. Ash, haesh, ya. Khail, ya. Karena ini adalah het, maka definite artikelnya itu menggunakan patah, ya. Ha khail, ya. Efet, ha efet dengan kamats, ya. Rehef, ha rehef dengan kamats, ya. Khatser, ya, he khatser dengan segol karena di depannya ada kamats. Nah, harega, ya, harega, ya, harega, ya, haharega, ya, haharega. Nah, kemudian ada adon, ya, ha adon dengan kamats.
ale. Ya, karena ada kamats maka he ale. Nah, sekarang kita belajar bahwa ada ketentuan khusus dalam grammar Ibrani bahwa nama orang tidak menggunakan kata sandang atau definite article. Ya, ini beda dengan nanti kalau Anda belajar sastra Yunani untuk Perjanjian Baru. Kalau dalam sastra Yunani Perjanjian Baru, nama orang itu menggunakan definite article. Tetapi dalam bahasa Ibrani, nama orang tidak boleh diberi definite article. Karena bagi orang Ibrani, nama itu sudah definite. Maka nama itu tidak boleh dikasih definite article. Ya, jadi kalau dalam Perjanjian Baru ada tulisan ho Isu, ya, Yesus. Nah itu dikasih kata sandang ho. Nah tapi dalam bahasa Ibrani Yehosua itu tidak boleh dibubuhi he Yehosua, tidak bisa, ya, karena Yehosua atau Yeshua itu sudah definite bagi orang Ibrani. Jadi ada perbedaan ketentuan antara Yunani dan Ibrani. Ya, lebih baik bagi orang Kristen belajar dua-duanya. Ada Ibrani, ada Yunani. Ya. Nah, sekarang kita membaca, ya. Adam. Tapi di sini Adam itu kan nama orang, ya. Tapi dalam naskah Ibrani ada Ha-Adam. Nah, apabila ada naskah menuliskan ada Ha-Adam, ya, ada Ha-Adam berarti Adam itu tidak dalam artian nama dari si Adam, enggak, ya. Berarti Adam itu dalam artian manusia, ya, manusia. Berarti kalau ada Adam dijadikan Ha-Adam pakai kamats. Kenapa pakai kamats, ya? Karena di sini ada gatro, ya. Maka Ha-Adam di sini itu merujuk kepada manusia itu, dalam artian manusia itu. Nah, contohnya di mana? Ada contohnya di Alkitab dalam naskah Masorah, ya. Kita coba baca bersama. Vayitzer Adonai Elohim et Ha-Adam afar min Ha-Adama, ya. Vayipak, ya, be'apaf nishmat chaim vayehi Ha-Adam lenefesh chaya, ya. Anda lihat di sini ada Ha-Adam. Nah, ini ada siluk. Nah, siluk itu untuk penegas saja, ya. Tapi sebenarnya di sini nikutnya adalah kamats, ya. Ha-Adam. Ada definite article. Berarti dalam artian ini, ya, ini Adam tidak berarti nama Adam, tetapi dalam artian manusia, ya. Karena nama itu tidak boleh diberi definite article, ya. Baik, kita ambil contoh yang kedua, ya. Misalnya di sini ada nama Yesus, Yeshua, ya. Nama Yesus itu tidak diberi definite article, tetapi Anda lihat dalam sastra Yunani Perjanjian Baru, nama Yesus diberi artikel "Oh Yesus" seperti di sini dengan definite article. Tetapi dalam penulisan bahasa Ibrani-nya tidak ada definite article, sebab memang ada perbedaan antara grammar Ibrani dan grammar Yunani. Dan sebagai orang Kristen, kalau Anda tertarik pada sastra klasik Alkitabiah, lebih baik Anda belajar dua-duanya, ya. Oke, sekarang pada Kejadian 3 ayat 24. Coba kita cari, ya. Sambil membaca, kita mencari definite article, ya. Vayegaresh et Ha-Adam. Nah, ketemu. Ya, ada definite article, ya. Vayegaresh et Ha-Adam, ya. Vayasken mikedem, ya. Legan iden et hakeruvim
ve'et latat hacheref, ya, hamid hapechet lishmor et derek et ha-chaim, ya. Nah, ini juga ada definite artikel. Et ha-chaim, pohon kehidupan, ya. Di sini juga ada ketemu lagi definite artikel, ya. Ha-keruvim, ya. Malaikat-malaikat kerubim yang itu, ya, ha-keruvim, ya. Jadi ada ha-adam, ya, ada ha-keruvim, ya, ada hamid ha-fechet lishmor, ya, yang menyala-menyala sekeliling, ya, untuk menjaga. Nah, ini juga ada definite artikel. Nah, di sini juga ada hacheref, ya, pedang, ya, pedang yang menyala-nyala, ya, ada definite artikel. Nah, definite artikel yang terakhir kita mendapatkan pada etz hachaim, pohon kehidupan. Nah, ya, jadi kita sudah dapat mengidentifikasi kata-kata dalam ayat ini yang menggunakan definite artikel, ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tanda-tanda the interrogative pronouns of Hebrew, ya. Yang pertama kita belajar kata ma, ya. Ma itu apa? What, how much, why, how. Nah, kemudian ada mi. Mi itu who, siapa, ya. Eize, which, ya. Eizo, which juga, ya. Kemudian ada elu, ya, itu juga which, tergantung nanti pemakaiannya pada nominal laki-laki atau nominal perempuan, plural, ya, atau singular. Jadi bisa berbeda. Nah, ada the interrogative adverb of Hebrew, ya. Where, evo, ya. Evo, ya. Terus ada matai, when, ya, kapan. Lama, why, ya. Terus kemudian ada kata madua, why, wherefore, for what reason, ya, madua. Nah, kita juga belajar the interrogative particle of Hebrew, dan ini sudah kita pelajari bahwa ada pembubuhan artikel he yang dengan nikut tertentu. Kita sudah pelajari pada unit yang ke-10, ya. Misalnya, ya, kata sus, ya, menjadi hasus. Kalau itu dijadikan kata tanya menjadi hanya itu menggunakan hataf patah. A horse, nah, ya. Kalau ini the horse, ya. Ish, ya, laki-laki, guy, ya. Nah, a man, nah, juga bisa, ya. Haish, the man, ya. Haish, nah, ini menggunakan patah, ya, karena di sini adalah khusus ada aksara gajrul, ya, berarti a man. Nah, haaf, ya, heaf, a father. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian dalam bahasa Ibrani berbeda-beda, ya. Meragel, a spy. Hameragel, the spy, ya. Hameragel tanpa ada dages di depannya, ya, berarti a spy. Jadi itu adalah tanda-tanda khusus yang perlu kita pahami bersama, ya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk memahami apa yang sudah kita pelajari preposisi, ya, dalam suatu puisi yang dituliskan oleh Musa, ya. Mi chamoka ba'elim Adonai. Mi chamoka nedar bakodes, ya. Nora tehilot ose bele, ya. Kita pelajari bersama lagi. Mi chamoka ba'elim Adonai. Nah,
Ungkapan ini ungkapan yang sangat terkenal dalam tradisi Yahudi, yang dimana Musa itu menuliskan puisi pujian bagi Tuhan kita, ya, Mi chamoka ba'elim Adonai. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Ya. Mi chamoka nedar bakodes. Siapa yang seperti Engkau, ya, dahsyat di antara yang kudus, ya. Nora tehilot oseh pele, ya. Dahsyat, ya, mulia, menciptakan keajaiban. Dan ini ada lagunya. Mi chamoka ba'elim Adonai. Nah, kata ini selalu diucapkan oleh orang-orang Israel ketika mereka menghadapi perang. Jadi ketika mereka menghadapi perang, mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dilakukan Tuhan kepada Israel, yang mengantar orang Israel keluar dari Mesir dengan selamat dan menuju kepada tanah perjanjian. Ya, dan ini nyanyian Musa ini menginspirasi orang-orang Israel selanjutnya. Bahkan nama Yudas Makabe itu adalah sebenarnya singkatan dari ungkapan Mi chamoka ba'elim Adonai, ya, Makabe. Mi chamoka ba'elim Adonai. Nah, sekarang kita akan membaca puisi yang dituliskan oleh Musa di sini, ya, karena itu juga berkaitan dengan apa yang kita pelajari sekarang, ya. Dan kita akan mencoba membaca dan kemudian saya akan menyanyikan lagu itu, lagu yang sangat terkenal terutama bagi orang-orang Israel yang mereka selalu dijaga Tuhan, ya, dan Tuhan membela mereka, ya, karena Israel adalah bangsa pilihannya, ya. Ashira ladonai ki ga'o ga'a. Ashira ladonai, ya, ki ga'o ga'a. Mi chamoka ba'elim Adonai. Ya. Makabi. Nah, ini adalah membentuk kata Makabi. Yehuda Hamakabi, ya. Jadi Yudas Hamakabe itu mengambil dari kata Mi chamoka ba'elim Adonai. Mi chamoka nedar bachodes, ya. Nachita behasdecha amsu ga'alta. Nachita behasdecha amsu ga'alta. Asira, asira, asira. Dan ini diambil dari Keluaran pasal 15, yaitu sebuah nyanyian Musa, yaitu Syirat Hayam atau nyanyian laut yang dituliskan oleh Musa dalam bentuk puisi. Dan coba kita menyanyikan lagu yang terkenal ini, ya. Ashira ladonai ki ga'o ga'a. Ashira ladonai ki ga'o ga'a. Mi chamoka ba'elim Adonai. Mi chamoka nedar bachodes. Nachita behasdecha amsu ga'alta. Nachita behasdecha amsu ga'alta. Ashira, ashira, ashira. Ya, itu adalah lagu yang sangat terkenal sekali, terutama dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka memenangkan perang. Dan lagu ini masih dinyanyikan sampai hari ini ketika Israel memenangkan perang di antara bangsa-bangsa yang memerangi mereka. Ya, Keluaran 15 ayat 1. Siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan? Siapakah yang seperti Engkau karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban.
Mi chamocha ba'elim Adonai. Mi chamocha nedar bachodes. Ya. Nora tehilot ashe ose pele. Ya. Ose pele. Dan mi chamocha ba'elim Adonai itu digunakan sebagai nama yang menjadi gelar bagi Yehuda Hamakabe, Yudas Makabe. Ya, sekarang Anda tahu dari mana kata Yudas Hamakabe itu, ya. Yehuda itu adalah Yudas, itu adalah Helenisasi dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, maka Yehuda menjadi Yudas. Nah, Yehuda Hamakabe ini, ya, diambil dari Keluaran pasal 15 ini. Nah, kata mi tadi, ya, kata mi itu adalah pertanyaan. Nah, ada malaikat yang bernama Mikael, ya. Mi adalah who, siapa, ya. K itu seperti, L. Jadi nama bagi malaikat Mikael, ya. Mikael, siapa seperti L. Siapakah yang seperti Allah? Nah, ini adalah suatu pernyataan atau pertanyaan retoris, ya. Mikael, siapa sih yang seperti Allah? Jawabannya apa? Tidak ada, ya. Jadi ini pertanyaan yang retoris, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya pasti nggak ada, ya. Tidak ada yang seperti Allah kita. Mi chamocha ba'elim Adonai, ya. Siapakah yang seperti Allah? Tidak ada, ya. Jadi prefix mi itu adalah singkatan dari min, ya, from, ya. Baik. Nah, sekarang kita cari dalam Mazmur 86, ya. Fatechas rehu me'et me Elohim, ya. Me'et me Elohim. Jadi kata mem awalan ini, ya, ini adalah preposisi min, from, ya. Fatechas rehu me'et me Elohim. Vekavot vehadar teat rehu. Ya. Nah, ini adalah pujian kepada Tuhan yang menciptakan kita mulia, ya. Mulia sedikit lebih mulia, ya, dari a little lower, ya, little lower than the angel. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim, me Elohim, me'at me Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, secara konteks me'at me Elohim, Elohimnya di sini seperti apa yang diterjemahkan oleh King James itu adalah sebenarnya dalam artian bala tentara surgawi, yaitu the angel. Nah, NIV juga menerjemahkan itu dengan the heavenly being, ya. Sehingga Elohim sebenarnya adalah suatu kata yang memiliki arti yang luas, ya. Dia bisa bermakna sebagai Allah, Elohim, ya, Allah sang pencipta. Jadi dia kadang-kadang juga bisa bermakna the heavenly being, ya, the angel, para malaikat di surga, para tentara surga. Nah, yang ketiga, Elohim itu juga ditujukan kepada para hakim, ya. Para hakim juga disebut Elohim. Nah, sekarang kita coba cari lagi preposisi min, ya. Nah, kita baca, ya, Vayeshal kehu Adonai, ya, Elohim migan Eden, ya. Anda lihat ada preposisi mem, megan Eden. Nah, dari Taman Eden, ya. Lalu kemudian kita baca ayat selanjutnya, ya. La avot et ha'adama, untuk memperkerjakan, ya, atau mengusahakan pada apa? Pada ha'adama, pada tanah, ya. Asher luka misham, ya, yang
dia telah diambil darinya. Ya. Fayashakehu, ya. Dan dia mengusir, ya. Siapa yang mengusir? Tuhan Allah. Yang manusia diusir dari Taman Eden, Migan Eden, ya, Migan Eden, karena mereka telah berbuat dosa. Nah, pekerjaan para manusia pertama yang di bumi ini pastilah mereka mengerjakan agrikultur, ya, yaitu lafot et ha'adamah, ya, memperkerjakan tanah, ya, asher luka misham, yang dimana manusia itu diambil darinya. Nah, ya, dan manusia itu diciptakan menurut gambarnya dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Fayifra Elohim et ha'adam. Nah, di sini ada definite artikel. Berarti ini bukan merujuk kepada nama Adam, tetapi dalam artian manusia itu, karena manusia itu adalah suatu kata benda, sehingga dia boleh diberi definite artikel. Tapi apabila Adam tanpa definite artikel, ya, dia bisa diartikan sebagai nama dari manusia pertama itu. Ya. Fayifra Elohim et ha'adam. Ya. Bet Salmo, Bet Selem Elohim, bara oto, ya. Zachar unekeva, bara otam. Baik, kita akan teruskan, ya, untuk mempelajari preposisi-preposisi yang ada dalam sastra Ibrani, ya. Ada awalan be, ya. Be ini adalah singkatan dari betok, ya. Dari, tengah-tengah, ya, atau di tengah, in, with, by, among, ya. Itu kemudian disingkat menjadi be sebagai preposisi. Nah, kemudian ada kemo. Nah, Anda tadi mengingat ada ayat yang menulis mi hamocha, ya, kemo, ya. Siapa yang seperti engkau? Hamocha. Nah, kemo itu artinya like, siapa yang seperti engkau. Nah, kemo ini kemudian disingkat menjadi ke saja, ya, dengan dages dan dengan sefa. Nah, ada dages, ada sefa, berarti dia dibaca dengan pendek, ya. Nah, kemo ini sama dengan betok tadi, ya. Kemo disingkat menjadi ke. Nah, kemudian ada preposisi el, ya, to atau for, belonging to, ya. Itu kemudian disingkat menjadi le, ya. Le di sini. Jadi ada 3 macam preposisi yang sebenarnya berasal dari kata Ibrani yang kemudian menjadi singkatan, ya. Betok menjadi be, ya. Kemo menjadi ke, ya. El menjadi le, ya. Ingat, ya. Misalnya kalau Anda membaca di sini, ya, bemigdal, ya, berarti itu in a tower, ya. Kemigdal, like a tower, ya. Lemigdal, to a tower, ya. Bemigdal, ya. Betok migdal, disingkat, ya, menjadi bemigdal, ya. Kemigdal, kemomigdal, ya, disingkat menjadi kemigdal, like a tower, ya. Elmigdal, ya, penulisannya disingkat menjadi lemigdal, to a tower, ya. Kelihatannya susah, tapi yang penting Anda dapat menghafalkan. Nah, sekarang bagaimana apabila, ya, ada bamigdal? Nah, bamigdal itu berarti be dengan hamigdal disingkat, ya. Jadi betok hamigdal disingkat menjadi bamigdal, in the tower. Nah, kamigdal berarti kemo hamigdal disingkat menjadi kamigdal, like the tower. Nah, lamigdal, ya, berarti el hamigdal disingkat menjadi lamigdal, menjadi preposisi saja, to the tower, ya. Sekarang kita mencoba memahami,
ya. Kenapa terjadi perubahan seperti itu? Nah, jadi le, ke, be di sini preposisi diberi dengan ada definite artikel yang dimana itu ada h dengan patah. Nah, kemudian disingkat lagi, ya. Le menjadi la, ya. Ke menjadi ka, ya. Be menjadi ba. Nah, jadi kalau Anda membaca ada preposisi dengan la, ka, ba, berarti itu ada konstruk di dalamnya yaitu definite article. Ya. Jadi seperti ini yang sudah kita baca tadi, ya. Supaya kita betul-betul memahami, ya. Bamigdal berarti betok hamigdal menjadi ba, ya. Jadi bamigdal in the tower, preposisi yang ditambah dengan definite article, ya. Kemo, kemudian ada definite article, ya, menjadi ka, ya. Kemo hamigdal disingkat kamigdal, like the tower. Nah, kemudian ada lamigdal, ya. L ditambah definite article menjadi la, menjadi L hamigdal disingkat menjadi lamigdal. Jadi Anda ingat nanti, ya, selamanya bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat ringkas, ya. Mereka suka meringkas sesuatu dan ada banyak singkatan-singkatan yang kemudian dikemas menjadi satu kata. Itulah sebabnya 3 kata dalam bahasa Ibrani, 3 kata dalam bahasa Inggris adalah satu kata dalam bahasa Ibrani. In the tower, 3 kata dalam bahasa Ibrani. Bamigdal, 1 kata. Jadi mereka suka meringkas kata-kata mereka, ya. Baik, nah sekarang kita melihat di sini ada kata nahar, ya. Nahar itu river, ya. Benahar berarti in the river. Nah, hanahar itu nahar dengan definite article. Maka in the river adalah banahar. Nah, itu adalah cara memparsing naskah Ibrani supaya kita semua dapat memahami. Nah, sekarang kita mencoba kembali untuk mengidentifikasi kata-kata Ibrani, ya. Bemispat, ya. With justice atau injustice, terjemahan bahasa secara harfiahnya, ya. Kemaim, ya. Like water, ya. Like water, kemaim, ya. Besyaar, at the gate, ya. Tapi arti harfiahnya adalah in a gate, ya. Le David, of David. Nah, sekarang preposisi dengan definite article. Berarti B menjadi ba, ya. Le menjadi la, ya. Ke menjadi ka, ya. Basyana berarti in the year, ya. Lenahar, lanahar, ya. To the river, ya. Baboker, in the morning, ya. Kamelek, like the king, ya. Jadi kita sudah dapat mengidentifikasi preposisi-preposisi dalam bahasa Ibrani. Baik, kita lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang preposisi, ya. Kalau Anda sering membaca Kejadian 1 ayat 1, ya, Anda membaca ada Bereshit. Nah, Bereshit, ya. Dan itu diterjemahkan in the beginning. Nah, tapi kalau kita sudah belajar preposisi yang benar seperti yang sudah kita pelajari tadi, sebenarnya Bereshit itu harfiahnya adalah in a beginning. Jadi bukan in the beginning. Tapi kenapa mayoritas dalam bahasa Inggris itu menuliskan in the beginning? Karena memang pakem bahasa Inggrisnya begitu, ya.
Kalau diterjemahkan secara harfiah mungkin tidak akan kena mengena ya, karena orang-orang yang berbahasa Inggris tidak mengenal adanya preposisi dengan sebuah definite artikel yang kemudian dilebur menjadi satu. Maka penerjemahan in the beginning boleh kita benarkan. Tetapi kalau kita sudah memahami sastra Ibrani ya, ternyata Bereshit itu bukan in the beginning, tetapi in a beginning. Nah, apa bedanya dengan in the beginning dengan in a beginning ya? In the beginning, Bereshit berarti B dan Reshit, Bereshit berarti in a beginning. Nah, kalau in the beginning berarti B Hareshit, yang dimana harus dibaca dengan Bareshit. Tetapi para ahli Masorah itu tidak menuliskannya dengan Bereshit, tapi tidak menuliskannya dengan Bareshit, tapi menuliskannya dengan Bereshit. Nah, ya. Nah, baik, sekarang kita akan melihat dari Kejadian 28 ayat 11 ya. Dan kita mencoba memahami yang mana ada preposisi dan definite artikel ya. Fayifga ya, bamakom, dan dia mendekati atau dan dia tiba ya, bamakom, pada tempat yang itu. Nah, ya, pada tempat yang itu berarti B hamakom ya, dikonstruk menjadi bamakom. Nah, fayalen ya, Syam kiva hashemes ya, fayikah meevene hamakom fayasham meraa sotef meara. Bentar, tunggu ya. Oke. Meraa sotaf ya. Oke. Tunggu. Saya ulang lagi ya. Fayifga bamakom. Nah, kata bamakom ini ya. Kata bamakom ini adalah sebuah kata dengan ba dan makom ya. Dan kemudian kita lihat di sini ya, ada bamakom lagi ya. Berarti bamakom di sini dia adalah B hamakom ya. Disingkat menjadi bamakom. Nah, ya, bagaimana dengan kata dalam Kejadian 1 ayat 5. Nah, itu juga ada preposisi dengan definite artikel ya. Laor berarti le haor ya, atau el haor ya. Diterjemahkan dengan pada terang yang itu. Berarti dia ada preposisi le ya, kemudian ada definite artikel ya, le haor, el haor. Balik lagi pada kata Bereshit ya. Bereshit di sini ya, pastilah dia adalah Bereshit, berarti in a beginning ya, in a beginning. Nah, preposisi, mari kita ulang lagi supaya kita mengingat ya. Bemigdal, in a tower. Kemigdal, like a tower ya. Lemigdal, to a tower. Nah, kemudian kita memahami lagi BKL itu adalah singkatan dari B-nya betok, K-nya kmo, ya, L-nya L. Ya. Apabila preposisi ini ditambahi dengan definite artikel, ya, leke, ya, B itu menjadi la ka ba, karena ini meleburkan definite artikel menjadi la ka ba. Ya. Nah, bamigdal berarti betok hamigdal, sehingga artinya in the tower. Ya. Kamigdal berarti kemo hamigdal, ya, artinya
like the tower. Nah, lemigdal ya berarti el hamigdal ya, to the tower. Ya. Sehingga kita dapat memahami kembali ya, Bereshit itu adalah B dengan reshit, dibaca Bereshit. Apabila dibaca Bareshit berarti B Hareshit. Ya. Itulah pelajaran-pelajaran yang sudah kita pahami bersama, dan saya ajak Anda untuk tetap mengisi memori kita dengan kosakata-kosakata baru untuk unit 11 ya. Tetap belajar dan selalu semangat. Shalom.